Firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi renungan bagi kita dari Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan dulu bagi kita. Bapak Ibu coba dengarkan baik-baik ya, supaya bisa gampang nantinya mengikuti pengajaran firman Tuhan. Ayatnya yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, berkat Tuhan bagi anak cucu orang percaya. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir sekarang kita sudah tua. Kita sudah masuk ke usia indah. Lalu kita coba ingat sejak waktu kita masih muda. Waktu kita masih muda, tentunya banyak sekali kekhawatiran. Banyak yang kita takuti. Kita mungkin berpikir bagaimana kita bisa mencari kebutuhan, bagaimana kita bisa berhasil, bagaimana supaya saya bisa berkeluarga. Kalau kita ingat-ingat, coba Bapak Ibu ingat-ingat waktu masih muda. Bapak Ibu pasti banyak sekali pergumulannya. Tetapi Tuhan pelihara, Tuhan menolong, sehingga masa muda Bapak Ibu bisa lewati dengan baik. Lalu kalau Bapak Ibu ingat lagi ketika sudah berkeluarga. Coba saya tanya dulu. Ibu Roma dulu waktu nikah umur berapa, Bu? 25. Kalau Pak Budi masih ingat, Pak? Umur berapa, Pak? Oh, 31. Ya. Waktu Bapak Ibu menikah, berkeluarga, kalau Bapak Ibu ingat, lalu punya anak, pasti pergumulannya lebih berat lagi, lebih besar lagi. Berpikir bagaimana kasih kebutuhan untuk anak-anak, untuk sekolah, belum lagi nanti untuk kuliah. Itu pasti berat sekali pergumulannya kalau Bapak Ibu masih ingat bagaimana perjuangan Bapak Ibu setiap hari untuk bisa mencari uang agar anak kita, istri kita, atau suami kita, kalau yang istri pikirkan tentang kesehatan anaknya. Pasti banyak pergumulan pemikiran. Nah, tetapi Tuhan juga jaga, Tuhan juga pelihara, Tuhan tolong. Sehingga Bapak Ibu bisa melewati keluarga masa muda itu dengan baik. Anak-anak kita pun sekarang sudah pada selesai sekolah, sudah pada berkeluarga kan? Bahkan anak-anak kita sekarang sudah punya pekerjaan yang sudah pasti. Jadi Tuhan tolong kita mulai waktu anak-anak kita lahirkan, sampai dia berkeluarga, sampai dia punya pekerjaan, dan mungkin juga dia sudah punya anak. Kita bisa lewati dengan baik. Bapak Ibu coba ingat bagaimana perjuangan Bapak Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasti pernah yang namanya sedih, menangis, capek, tapi Tuhan pelihara. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah masuk ke
usia indah, masa tua. Pasti juga kita punya pergumulan masing-masing. Karena kita berpikir, saya sudah tua ini, siapa yang akan jaga saya? Siapa yang akan penuhi kebutuhan makanan saya? Bagaimana kalau saya sakit? Siapa yang bawa saya ke rumah sakit? Siapa yang penuhi semua obat yang saya butuhkan? Pasti Bapak Ibu juga memikirkan hal itu. Karena Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak bisa bekerja lagi. Tidak punya kekuatan lagi. Bahkan semangat pun tidak lagi seperti masa muda. Jadi di masa tua ini pasti Bapak Ibu juga pasti akan bergumul bagaimana biaya kebutuhan sehari-hari, bagaimana tentang biaya kesehatan saya, dan lain-lain. Nah, tetapi Bapak Ibu, sejauh ini, sampai saat ini, Bapak Ibu, Tuhan juga pelihara. Tuhan juga jaga. Kita semua tidak ada kekurangan makanan. Sampai-sampai kita tidak makan dalam satu hari. Saya yakin kita semua di sini selalu makannya cukup. Walaupun kita tidak bilang berkelimpahan, tapi cukup. Bahkan kita bisa makan secara teratur 3 kali sehari. Ketika kita sakit, juga ada jalan kita bisa pergi berobat. Pada umumnya kita dipelihara oleh Tuhan. Kita bisa melewati hari-hari kita dengan baik. Mungkin kita berpikir sekarang, oke, saya sudah tua. Tahun-tahun hidup saya Tuhan sudah pelihara. Dan sebentar lagi pun saya akan tinggalkan dunia ini, saya akan pergi ke surga. Tetapi kita masih punya pergumulan. Sebagai orang tua, usia indah, kita masih ada kepikiran tentang anak cucu kita. Kita mungkin berpikir, bagaimana keadaan anak cucu kita. Misalnya anak-anak kita dalam usahanya agak macet, ada masalah, terutama waktu COVID. Kan banyak itu yang tutup usaha, banyak yang kehilangan pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah berpikir ataupun bergumul, aduh bagaimana anak-anak saya ini dia bisa mendapatkan kebutuhan makanannya sehari-hari. Memenuhi kebutuhan anak-anaknya sekolah, bagaimana? Saya masih ingat Ibu Pekcu pernah sampaikan pokok doa, doakan anak saya yang di luar kota mau bekerja. Itu berarti Ibu Pekcu juga memikirkan bagaimana kebutuhan anak-anaknya. Cucu kita yang masih kecil. Kita juga mungkin berpikir bagaimana tentang biaya sekolahnya. Sekarang kan sekolahnya kan makin mahal ya. Dulu waktu zaman Bapak Ibu, pasti sekolahnya kan tidak semahal sekarang. Apalagi kita dulu di kampung rata-rata kan. Wah, kalau di kampung kan SD negeri misalnya kan gratis saja. Yang penting kita ada semangat, kita pergi sekolah. Kadang-kadang waktu zaman saya ada teman saya tidak punya seragam. Yang penting dia punya semangat sekolah. Urusan seragam itu belakangan. Bisa menyusul kapan ada uang orang tuanya. Bisa dibeli. Yang penting pergi sekolah dulu. Tapi sekarang nggak bisa. Semua besar sekali biayanya. Mungkin kita berpikir, oh bagaimana cucu saya ini? Apakah dia bisa sekolah nantinya sampai tamat, sampai kuliah? Apakah dia punya nantinya biaya, punya masa depan? Apakah dia akan berhasil atau terlantar? Kita pasti pikirkan hal itu. Di masa tua kita ini, walaupun kita sudah merasa sudah selesai cerita hidup saya, ya saatnya saya tenang. Sebentar lagi saya akan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi tidak bisa dipungkiri, tetap kita masih memikirkan anak cucu kita.
tentang kebutuhan mereka, apa yang mereka makan, biaya-biaya yang mereka perlukan, keberhasilan mereka. Kita masih pikirkan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang akan kita perhatikan dari firman Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan tadi, Bapak Ibu, itu ditulis oleh Raja Daud. Bapak Ibu dengarkan, tahu kan Raja Daud kan? Raja Daud itu adalah Raja Israel. Raja kedua dari bangsa Israel. Bangsa pilihan Tuhan. Dan Raja Daud ini adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan. Dia ikut Tuhan seumur hidupnya. Dan Raja Daud, dia mengatakan di firman Tuhan tadi, dahulu aku muda, artinya sekarang dia sudah tua ya, seperti Bapak Ibu. Sudah masa usia indah. Dikatakan dahulu, dulu, bertahun-tahun sebelumnya, aku masih muda. Nah sekarang sudah menjadi tua. Nah tapi Daud melihat banyak peristiwa termasuk terhadap dirinya. Daud mengatakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Daud, dia benar-benar menyaksikan, menyelidiki, melihat dengan seksama bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tidak pernah dibuat sampai terlantar, tidak makan sampai meminta-minta sampai mati, tidak. Tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan hidup dengan penuh pergumulan terus-menerus seumur hidupnya. Ditinggalkan. Seolah-olah bahwa tidak ada lagi pertolongan terhadap orang-orang percaya. Daud mengatakan tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Artinya apa? Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, coba Bapak Ibu ingat kembali. Berapa tahun Bapak Ibu sekarang? Umur berapa? Pak Mongko umurnya berapa, Pak? Berapa umurnya, Pak? Sekarang ini. 72. Puji Tuhan ya. 72. Kalau dalam firman Tuhan itu sudah melewati harapan 70 standar. Oh, puji Tuhan itu sudah bonus 72 sekarang. Nah, kalau Pak Mongko misalnya ingat-ingat mulai dari kecil sampai masa muda, berkeluarga sampai masa usia indah ini. Walaupun Pak Mongko pastinya menghadapi banyak sekali kesulitan, pergumulan, perjuangan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan Pak Mongko. Sampai sekarang, Pak Mongko bisa bersama dengan kita, kita bisa sehat, kita punya kekuatan, sukacita. Walaupun kadang-kadang kita ada namanya sakit, itu hal wajar. Kita tidak sampai terlantar begitu saja. Tuhan selalu pelihara kita. Dan di sini dikatakan, bahkan anak cucu kita. Jadi tidak hanya kita sendiri, tetapi anak cucu kita juga Tuhan pelihara. Di sini dikatakan tidak akan minta-minta roti seperti orang-orang yang benar-benar mengemis di jalan itu terlantar. Tidak akan sampai begitu. Tidak akan sampai mati karena kelaparan. Tidak akan sampai. Kalau Tuhan pelihara kita, sehingga kita sekarang sudah sampai usia indah, kita bisa melewatinya dengan baik, maka Tuhan juga akan pelihara anak cucu Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Tuhan pasti akan jaga anak cucu Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin khawatir, tapi kita melihat pengalaman kita.
Dan hal itu memberikan kita suatu keyakinan, kekuatan, iman. Bahwa kalau Tuhan jaga saya juga percaya Tuhan pasti jaga anak cucu saya. Walaupun biaya kehidupan sekarang ini jauh beda dengan biaya kehidupan kita waktu kita masih muda. Jauh. Harga barang-barang jauh sekali. Tapi kita tetap juga percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhan anak cucu kita. Kita melihat sekarang mungkin ada di antara kita, anak kita sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Atau cucu kita untuk biaya kesehatannya, biaya sekolahnya. Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja. Tuhan akan menolong pada waktunya. Dia akan bantu, dia akan penuhi keperluan kita. Walaupun kita tidak berharap bahwa anak cucu kita itu akan mendapatkan berlimpah-limpah, tapi janji Tuhan yang pastinya adalah dia akan pelihara, dia akan cukupkan apa yang diperlukan anak cucu kita. Dan itu bisa kita buktikan. Di antara kita tidak ada anak cucu kita sampai dia terlantar di sana di jalan meminta-minta. Apakah ada di antara kita di sini? Tentunya ada kadang-kadang anak cucu kita susah. Kadang-kadang dia kekurangan. Apakah itu dalam hal makanan, biaya? Kadang-kadang anak kita berjuang harus cari pekerjaan. Tapi secara umum, Tuhan tetap pelihara. Ada jalan keluar sehingga kita bisa makan, kita bisa mendapatkan pengobatan. Ya, anak-anak kita dipelihara. Sehingga kita harus bersyukur sama Tuhan. Di antara kita semua di sini, ini adalah sebuah fakta, bukti bahwa Tuhan pelihara sehingga tidak ada di antara kita yang anak cucunya harus terlantar ataupun mati kelaparan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Apakah Bapak Ibu merasa yakin akan hal ini? Apakah Bapak Ibu percaya apa kata firman Tuhan ini? Tuhan itu setia. Beda dengan kita Bapak Ibu. Kita manusia, kadang-kadang kita tidak setia. Atau mungkin kita lupa. Apalagi kalau kita masa tua kan, kita mungkin sudah janji sama orang segini ya, hari ini ya. Tapi karena kita namanya tua kan, kadang-kadang kita bisa lupa. Saya masih ingat cerita waktu saya jemput Pak Wentong. Waktu mau masuk mobil, Pak Wentong kan harus kunci rumah dulu kan. Lalu waktu saya lihat dia ada pegang beberapa kunci. Lalu ke belakang tak ambil sesuatu. Lalu waktu mau kunci, lupa kuncinya di mana, cari ya kan. Wah, sempat bergumul juga Pak Wentong. Saya juga kasihan juga sama Pak kan. Ya khawatir di mana dia selipkan kuncinya dan dia tak bisa pergi karena dia tidak tahu di mana gimana cara mau kunci rumahnya. Setelah beberapa menit cari, ternyata kuncinya di kantongnya sendiri. Iya kan? Itu hal wajar. Jangankan Bapak Ibu yang bisa lupa, kami juga anak muda bisa sering lupa sesuatu. Kadang-kadang kita tidak setia karena banyak faktor, karena mungkin kita tidak sanggup lagi, tidak sesuai dengan kemampuan kita, atau mungkin kita lupa. Tapi Tuhan bukan seperti manusia, Bapak Ibu. Harus tahu hal itu. Tuhan itu bukan seperti manusia. Tuhan itu maha kuasa, tidak terbatas kemampuannya. Kalau kita terbatas kemampuannya, selagi masih muda, apapun kita bisa lakukan. Seberat apapun kita bisa penuhi. Tapi kalau kita sudah tua, kita tidak sanggup lagi penuhi apa yang kita janji. Atau kadang-kadang kita masih muda, seperti saya, ya ada kondisi-kondisi tertentu, ya saya tidak bisa penuhi apa yang saya janji. Karena kemampuan. Tapi Tuhan maha kuasa. Dia sanggup
menepati janji. Dan dia bukan seperti kita manusia pelupa. Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Dia tidak punya kelemahan, terbatas ingatannya, tidak. Dan bukan seperti manusia, kadang-kadang sengaja mengingkari janjinya. Walaupun dia sudah tahu, dia sanggup melakukannya, tapi dia memilih untuk tidak menepati janjinya. Tapi Tuhan adalah setia. Kalau dia sudah janji, dia pasti akan penuhi. Maka Bapak Ibu di sini Tuhan sudah janji. Dia akan pelihara anak cucu kita. Anak cucu kita. Maka kita harus percaya kepada Tuhan. Jadi apa yang digumulkan karena masalah anak cucu kita, kita serahkan sama Tuhan. Kita tidak akan pernah meragukan Tuhan. Karena dia pasti akan pelihara anak cucu kita. Di ayat yang ke-26 di sini dikatakan tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Lihat kebalikan. Kalau di ayatnya yang ke-25 terakhir tadi dikatakan tidak akan sampai terlantar dan minta-minta roti, pengemis. Tidak akan sampai mati kelaparan atau dihina orang karena tidak makan. Tidak akan sampai begitu. Sebaliknya di sini dikatakan malah di ayat yang ke-26 ia akan membantu orang lain. Jadi kebutuhannya cukup, lalu dia malah bantu orang lain. Menaruh belas kasihan kepada orang lain. Orang yang kekurangan dia bantu. Bukan dia yang dibantu atau yang meminta-minta, bukan. Tapi sebaliknya dia yang memberi, dia yang membantu. Nah, lihat. Jadi Tuhan tidak hanya mengatakan dia tidak akan minta-minta, tetapi lebih daripada itu, Tuhan akan berkati sehingga anak cucu kita bisa membantu orang lain. Apakah Bapak Ibu tidak merasa senang akan hal ini? Bersukacita. Janji Tuhan ini. Dia akan membantu orang lain. Karena Tuhan cukupkan kebutuhannya, maka dia bisa membantu orang lain. Dikatakan anak cucunya menjadi berkat bagi orang lain. Ketika ada temannya, ketika ada orang yang meminta bantu, dia punya kemampuan untuk bantu. Karena dia mendapatkan kecukupan dari Tuhan Allah kita. Dia tidak akan sampai meminta-minta terlantar. Tuhan akan cukupkan. Bahkan dia bisa membantu. Ada kadang-kadang dia bisa bantu orang lain. Nah, tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau begitu Tuhan janji akan memberikan kaya raya berlimpah-limpah. Bukan juga berarti tidak ada masalah, tidak akan ada kesulitan, tidak ada pergumulan di dalam pekerjaan anak cucu kita. Tidak juga. Seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita bisa ada kekurangan makanan, biaya. Tapi kita bisa lewati hari demi hari. Ya, cukup-cukup. Ya, sulit-sulit Tuhan cukupkan. Kita bisa lewati hari demi hari nantinya dengan bersyukur. Walaupun kita merasa tapi ini tidak sesuai harapan saya, tidak masalah. Anak cucu kita juga akan dipelihara oleh Tuhan seperti demikian. Bahkan di tengah-tengah kesusahan, kesulitan, mereka juga bisa mengatakan, oh ya sudahlah saya bantu juga orang lain. Walaupun dia dalam kesulitan, tapi dia juga masih bisa bantu orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita diberikan suatu janji yang menjadi penghiburan kekuatan bagi kita. Kalau Tuhan pelihara kita sendiri sehingga kita sudah masuk usia indah sekarang, demikian juga Tuhan akan pelihara anak cucu kita.
Sekalipun ada kadang-kadang bisa menghadapi masalah, kesulitan, tapi Tuhan akan pelihara juga. Nah, ini yang pertama yang harus kita tahu, janji Tuhan ini. Sehingga kita tidak terbebani pikiran terus, memikirkan kondisi masa depan anak cucu kita ini. Ya, kita percaya janji Tuhan. Sehingga kita terhibur dan dikuatkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang paling penting juga. Di sini dikatakan, orang benar tidak ditinggalkan. Ini orang percaya. Orang yang percaya Tuhan Yesus. Maka, sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Kita juga berharap, kita juga mau anak cucu kita itu percaya Tuhan Yesus. Karena janji ini diberikan kepada orang yang percaya Tuhan Yesus. Maka kita juga harus mendorong anak cucu kita untuk percaya Tuhan Yesus. Memang keputusan itu ada di tangan anak cucu kita. Tapi kita melakukan kewajiban kita. Kita harus dorong anak cucu kita untuk ikut Tuhan Yesus. Jadi kalau ada di antara kita, ada anak cucu kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Mari kita ceritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Ambil waktu, terutama untuk cucu kita kan. Gampang sekali kita bisa bermain dengan mereka. Kita sampaikan tentang Tuhan Yesus. Supaya mereka juga bisa ikut Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan. Kita juga harus menasehati anak cucu kita agar tidak bermalas-malasan bekerja. Tuhan memang pelihara. Tapi kita harus melakukan bagian kita, yaitu harus bekerja. Kan uang itu tidak turun langsung dari langit kan? Diturunkan begitu saja ini dari 100.000, 200.000, enggak seperti begitu. Tuhan akan berkati pelihara kalau kita bekerja. Maka yang harus kita lakukan sebagai orang tua, nasihati anak kita, cucu kita, agar dia menjadi seorang pekerja keras. Jangan gampang menyerah, jangan bermalas-malasan. Kalau kita lihat anak kita laki-laki misalnya, dia kayaknya sukanya jalan kemana-mana. Nongkrong begitu saja. Pagi, siang, malam, tidak mau bekerja. Kita harus nasihati dia. Itu yang harus kita lakukan, nasihati dia. Nah, kamu harus bekerja. Supaya Tuhan berkati kamu. Supaya terpenuhi kebutuhan kamu. Kalau tidak bekerja, Tuhan pun tidak senang. Jadi kita harus nasihati. Cucu kita juga. Kadang-kadang kalau kita bicara sama mereka, nah cucu nanti kalau kamu sudah besar, kamu harus menjadi orang yang rajin, bekerja keras. Nah, supaya punya masa depan yang bagus. Jadi kita orang tua usia indah, tugas kita harus nasihati mereka. Kadang-kadang anak kita dia kehilangan pekerjaan atau mungkin sudah berusaha, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Kita berikan semangat bagi mereka. Semangat. Nah, jangan menyerah. Ya, tetap semangat. Ya, berusaha. Bapak Ibu, apakah punya pengalaman hal ini? Apakah Bapak Ibu ada melakukan hal ini? Orang tua jangan, kita sebagai usia indah jangan kita lihat anak cucu kita malas atau dia lagi punya masalah dalam pekerjaannya, kita diam aja. Tidak. Atau kita malah marah-marah terus sama dia. Tidak. Tapi kita nasihati dengan baik agar dia semangat, rajin. Kalau dia lagi bergumul, dia sudah berusaha tapi belum bisa berhasil, kita kasih dia semangat. Kita kasih dia semangat. Jangan kita, karena kamu ini tidak mampulah, kamu pun tidak pintar. Bukan seperti begitu. Tapi kita kasih dia semangat. Nah, terus berjuang. Pasti Tuhan tahu. Jadi Tuhan pelihara. Kalau kita bekerja, maka orang tua kita sebagai usia indah yang kita lakukan, kita tetap nasihati dan kasih semangat kepada anak cucu kita untuk bekerja keras. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan?
kita harus doakan anak cucu kita. Doakan mereka. Apakah Bapak Ibu ada berdoa mengenai anak cucu? Kita jangan lupakan. Doa itu sangat penting. Mengharapkan berkat daripada Tuhan. Pertolongan, pimpinan Tuhan. Itu sangat penting doa. Kita harus doakan. Sebut nama mereka. Sebut nama mereka. Tuhan berkatilah ini. Saya orang tua masih muda ya. Maksudnya keluarga muda. Saya punya anak sekarang 2. Setiap doa maupun saat teduh pagi maupun saat teduh malam, saya pasti sebut nama mereka berdua. Doakan kesehatan, pertumbuhan yang sangat baik dan takut akan Tuhan. Saya selalu tekankan, takut akan Tuhan. Lalu baru itu saya doakan untuk sayang sama papa mama mereka seumur hidup mereka. Doakan lagi untuk mereka saling sayang, mengasihi sebagai saudara kandung. Dan saya doakan juga supaya mereka diberkati masa depan. Kadang-kadang ada kasus tertentu, misalnya anak saya, dia hari itu ya keras kepala. Saya doakan supaya dia lebih mau mendengar, patuh terhadap mamanya. Karena saya kan selalu di gereja ya, mamanya yang selalu berhadapan dengan anak saya. Doakan. Jadi kita harus doakan anak cucu kita juga. Mengharapkan hal-hal yang baik, berkat Tuhan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, mari kita ambil waktu ketika kita mau tidur, doakan mereka. Ada masalah keluarga anak kita, misalnya dalam hal pekerjaan, usaha, sebut namanya di dalam doa kita. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan akan setia memelihara, dia janji dia akan menjaga anak cucu kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendorong anak-anak kita untuk percaya Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus menasihati mereka agar mereka bekerja keras, semangat, dan rajin. Dan yang ketiga, kita harus doakan mereka. Maka janji Tuhan ini juga akan diberikan kepada anak cucu kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi penghiburan bagi kita, ya kekuatan bagi kita, ya terutama ya kita di masa usia indah ini, ya di dalam memperhatikan masa depan ya anak cucu kita. Jadi ingat janji Tuhan, maka kita dihiburkan, dikuatkan. Dan saya sudah kasih tahu tadi apa yang harus kita lakukan, ya kiranya kita lakukannya supaya Tuhan juga berkenan dan memberkati anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk janji Tuhan. Bahwa Engkau akan selalu memelihara dan menjaga kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami sampai akhir hidup kami. Maka tolonglah kami supaya kami juga bisa mendorong anak-anak kami, cucu kami untuk ikut Tuhan Yesus. Menasihati mereka untuk bisa bekerja keras dan juga mendoakan mereka. Berkatilah anak cucu kami ya Tuhan, supaya mereka nantinya juga bisa bersuka cita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.